Halo Sobat Teknologi, hari ini saya akan membagikan sebuah skrip otomasi untuk instalasi MQTT Broker yang akan saya demonstrasikan di sebuah perangkat Raspberry yang sudah terinstall, OS-nya adalah Armbian. Nah, di sini nanti setelah kita install, nanti kita akan praktekkan dengan menggunakan aplikasi IoT MQTT Panel ya. Bisa di-download di Play Store atau mungkin App Store. Oke, kenapa saya pilih Raspberry ya? Di sini sebenarnya saya juga ada server, tapi kita ingin coba untuk dengan perangkat yang kecil yang mungkin akan sangat terjangkau bagi teman-teman semuanya. Tentunya ini juga bisa diinstal di perangkat laptop dan VPS yang memiliki OS Debian atau turunannya ya. Baik, kita akan langsung saja menuju ke Raspberry lewat SSH. IP saya adalah 192.168.1837. Oke, sekarang sudah masuk di Raspberry. Nah, kita lihat di sini ada file namanya adalah MQTT Broker zip. Nah, kita akan unzip dulu. Oke, sekarang kita bisa lihat sudah ada folder MQTT Broker. Maka kita masuk ke dalamnya. Kita lihat di dalamnya ada dua file, yaitu config.json dan installer. Nah, di sini kita hanya perlu modifikasi config.json sesuai kebutuhan. Tapi kalau misalnya tidak diotak-atik pun tidak masalah. Jadi langsung kita bisa install dan siap punya sebuah server untuk MQTT. Oke, kita lihat dulu config.json itu isinya apa. Nah, di sini kita bisa lihat di sini adalah pengaturan port ya 1883. Kemudian di sini adalah untuk kalau kita pakai WebSocket. Saya sarankan kalau nantinya menggunakan domain lebih baik pakai WebSocket kalau tidak punya IP. Karena saya sudah mencoba kalau menggunakan MQTT yang secure maupun yang biasa, kalau menggunakan Cloudflare itu tidak bisa karena tidak MQTT adalah protokolnya TCP ya, bukan HTTP. Sementara kalau WebSocket itu adalah sebuah HTTP yang ditingkatkan ya. Artinya kalau kita pakai Cloudflare itu juga akan terbaca sebagai HTTP. Kemudian nanti passwordnya akan disimpan di file yang namanya etc mosquito password. Kemudian konfigurasinya ada di mosquito config. Kalau kita tidak ingin mengubah apapun, maka ini didiamkan saja. Nah, kita lihat di sini sudah ada installer yang warnanya hijau. Artinya adalah dia sudah saya buat untuk execute. Artinya bisa langsung dieksekusi. Untuk eksekusinya kita tinggal ketik titik garis miring installer ya. Oke. Nah, ketika dimulai nanti akan diminta memasukkan password untuk sudonya. Akan saya masukkan passwordnya. Nah, lalu dia akan melakukan update sistem supaya memastikan sistemnya itu adalah yang terbaru. Jadi nanti kalau misalnya install MQTT adalah yang didapatkan adalah yang terbaru. Oke, kita tunggu. Waktunya biasanya tidak lama untuk updating. Ini kita lihat sudah hampir 100%. Nah, di Raspberry ini sebenarnya sudah saya install, makanya nanti ketika proses instalasi dia akan langsung merujuk pada terinstall. Jadi kalau belum diinstal nanti akan sedikit agak lama waktunya untuk proses instalasi. Oke, di sini kita sudah siap diminta untuk memasukkan username. Jadi untuk security-nya menggunakan username. Nah, username-nya akan saya masukkan Tito, password-nya 123. Lalu kita ulangi, ini passwordnya terserah kita ya. Jadi ini sebagai satu contoh dan kita lihat di sini sudah dites, hasilnya adalah oke, berarti sudah bisa jalan. Nah, kita akan coba untuk subscribe di sini ya, sambil nanti kita akan uji di panel sebelahnya.
Kita akan MQTT. Nah, kita akan subscribe. Tadi adalah usernya Tito, passwordnya 123, ini subscribe. Jadi kita akan tekan enter, nanti dia akan listen atau menunggu pesan masuk. Nah, sekarang kita masuk di bagian kanan, ada setup connection, kita klik. Lalu connection name-nya kita isi sembarang ya, misalnya my MQTT misalnya. Oke, lalu client ID-nya ini bebas, saya isi angka 12345. Nah, yang penting di sini adalah brokernya. Nah, broker ini kita masukkan IP dari Raspberry tadi. Nanti kalau sudah diupload di internet ya berarti kita pakai IP publiknya kalau pakai TCP. Tetapi kalau pakai WebSocket bisa menggunakan domainnya. Kita masukkan 192, 168, 1837. Lalu kita pilih hanya TCP karena MQTT tadi pakai TCP. Kemudian portnya adalah 1883. Kemudian kita akan tambahkan di additional option, yaitu username-nya adalah Tito, passwordnya 123, lalu kita klik create. Dia diminta untuk memasukkan dashboard ya, sebuah dashboard. Kita isi saja uji coba. Oke, kita klik create. Nah, kita lihat di sini sudah terlihat awannya berwarna oranye ya, artinya itu adalah terkoneksi. Tapi kalau misalnya nanti awannya adalah putih, itu artinya adalah koneksinya gagal. Nah, karena koneksinya sudah berhasil, kita bisa langsung masuk ke dashboardnya, lalu kita bisa tambah panel. Misalnya saya ingin mengontrol lampu, ceritanya mengontrol lampu, berarti saya pakai LED indikator, saya beri nama lampu. Lalu saya berikan topiknya adalah sesuai dengan topik tadi, harus sama topiknya supaya saling terhubung ya. Kemudian untuk menyalakan saya berikan payload datanya, itu payload itu data yang dikirim ya, LED on. Lalu untuk mematikan LED off gitu ya. Nah, untuk nyala saya berikan warna misalnya hijau. Kalau padam saya berikan warna misalnya kuning. Nah, salah, kuning. Nah, oke, seperti ini. Lalu saya klik create, maka di sini ada lampu. Kemudian saya akan tambahkan lagi switch atau saklar. Kita beri nama saklar. Topiknya sama supaya terhubung. Terus berikutnya ini juga sama, tes topik. Lalu untuk on adalah LED on dan untuk off adalah LED off ya. Nah, kok colornya kita pilih misalnya warna ungu. Oke, kita klik create. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana lampu ini akan menyala atau padam menggunakan saklar ini. Kita klik begini, lampunya hijau. Nah, kita lihat di sisi kiri akan ada tulisan LED on. Lalu kita matikan, maka di sebelah kiri adalah LED off. Nah, nanti kalau kita hubungkan dengan perangkat lain ya, selama perangkat lain itu bisa akses jaringan yang sama, maka alat itu juga bisa mendengarkan ataupun mengirim pesan ya. Kalau subscribe itu berarti mendengarkan pesan, kalau publish itu berarti mengirim pesan. Sehingga nanti peralatan yang satu jaringan tersebut bisa saling berkomunikasi. Misalnya kita menggunakan ESP32. Nanti ESP32-nya bisa dikontrol maupun mengirimkan data ke server, dan nanti alat-alat lain yang sedang subscribe itu akan juga mendapatkan informasinya. Demikian tutorial singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat.